Anak Biologi. Perkenalkan, nama saya Melisa Olivia Rila Putri dengan NIM 230303003. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu pentingnya motivasi belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Yudi Pratama MPD. Baiklah, maka dari itu kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu ada definisi. Jadi, definisi motivasi belajar adalah suatu dorongan yang berasal dari diri maupun dari luar, yang akan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu atau tindakan dengan tujuan tertentu untuk mencapai kesuksesan akademik maupun non-akademik. Nah, jadi motivasi itu sendiri adalah mendorong siswa untuk melakukan kegiatan atau sesuatu untuk memotivasi mereka agar mereka melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang tertentu. Nah, dengan motivasi yang kuat, siswa atau kita sendiri pun akan lebih fokus dengan adanya motivasi sendiri. Karena dengan adanya motivasi, kita akan membuat diri kita itu agar lebih ke depannya tuh menggapai sesuatu atau apa yang kita inginkan dengan tujuan yang kita mau, kita akan lebih semangat. Oke, materi yang kedua yaitu sumber motivasi belajar. Nah, jadi sumber motivasi belajar tersendiri yaitu terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu ada internal, eksternal, dan gabungan. Nah, apa itu internal? Nah, jadi internal itu adalah minat rasa ingin tahu dan semangat diri yang datang pada siswa. Nah, jadi internal ini adalah rasa ingin tahu dia kepada sesuatu atau tujuan dia inginkan gitu. Seperti contoh, waktu kita masih kecil kan kita kayak pengen mengetahui sesuatu tuh kita sibuk cari tahu gitu mengenai hal yang kita ingin tahu gitu. Nah, kemudian juga ada eksternal. Nah, eksternal ini adalah dukungan dari orang tua, guru, teman maupun lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama itu orang tua. Nah, mengapa orang tua? Karena kan orang tua itu adalah motivasi kita yang paling besar untuk mensupport kita. Karena tanpa dukungan orang tua kita tidak ada apa-apa. Nah, kemudian itu gabungan. Gabungan adalah kombinasi antara motivasi internal dan eksternal yang dimana dapat memberikan dorongan belajar yang lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga itu sumber motivasi belajar. Nah, jadi sumber motivasi belajar itu terdiri dari 4. Yang pertama itu meningkatkan prestasi, yang kedua itu menumbuhkan rasa percaya diri, yang ketiga memperkaya pengalaman, dan yang keempat membangun kemandirian. Nah, kita masuk poin yang pertama yaitu meningkatkan prestasi. Nah, dengan adanya prestasi, motivasi kita yang tinggi akan mendorong siswa untuk bekerja keras dan mencapai hasil yang optimal. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan rasa percaya diri, karena dengan keberhasilan yang diraih akibat motivasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kemudian yang ketiga itu memperkaya pengalaman. Nah, dengan adanya pengalaman akan membuat siswa untuk memotivasi dirinya agar terlibat lebih aktif dalam proses belajar dan mengeksplorasi ide-ide baru dari pengalaman yang mereka punya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membangun kemandirian. Nah, di mana siswa akan termotivasi untuk belajar dan bertanggung jawab dalam belajar dan melakukan hal-hal mandiri dalam belajar. Kemudian, nah, udah itu ada lagi nih teman-teman, strategi meningkatkan motivasi belajar. Jadi tidak hanya sumber, tidak hanya seperti yang tadi saya jelaskan, ternyata ada strateginya agar kita bisa meningkatkan motivasi di dalam diri kita. Itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada tujuan yang jelas. Nah, mengapa pula ada tujuan jelas, Mel? Karena dengan tujuan yang jelas, itu akan membantu siswa atau kita menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan realistis, Pak. Kemudian yang kedua, yaitu umpan balik positif, yaitu memberikan aspirasi, penghargaan, dan dorongan kepada siswa atau mahasiswa atas usaha prestasi yang mereka punya. Dan kemudian yaitu ada variasi metode, yaitu kita atau mahasiswa atau siswa menerapkan berbagai metode belajar yang menarik untuk menentang mereka untuk mencegah kebosanan. Nah, jadi untuk variasi metode ini menurut saya tidak hanya untuk siswa atau mahasiswa dalam belajar, tapi juga guru atau dosen pun bisa menggunakannya agar metode yang dia terapkan nanti ke siswa atau mahasiswanya itu tidak monoton atau membosankan. Kemudian yaitu ada tantangan dalam mempertahankan motivasi belajar. Nah, jadi
Tidak hanya itu saja, setelah kita mengatur strategi, kita dah memahami sumbernya, tentu ada tantangan dalam kita untuk mempertahankan motivasi belajar. Yang pertama itu ada hambatan internal, hambatan eksternal, kemudian ada ketahanan. Nah, untuk yang pertama, hambatan internal, yaitu adalah kurangnya minat atau kecemasan dan keraguan diri yang dapat menjadi tantangan bagi siswa. Nah, kalau kita cemas itu kan membuat diri kita tuh kayak merasa terganggu gitu. Kemudian yang kedua itu ada hambatan eksternal. Nah, hambatan eksternal adalah tekanan atau distresi, kurangnya dukungan dari lingkungan hidup yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian itu ada ketahanan. Ketahanan itu apa? Ketahanan itu adalah diperlukannya ketekunan dan kemampuan beradaptasi untuk mempertahankan motivasi dalam jangka yang panjang. Baik, yaitu ada peran lingkungan dalam motivasi belajar. Yang pertama ada keluarga, guru, teman sebaya, dan komunitas. Nah, keluarga adalah dukungan yang sangat penting dan keterlibatan keluarga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar kita. Nah, yang kedua itu ada guru, yaitu sikap metode pengajaran dan perhatian guru terhadap siswa untuk memicu adanya motivasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, yang ketiga itu ada teman sebaya. Nah, teman sebaya ini adalah interaksi antara kita dan teman untuk termotivasi, dapat menginspirasi dan mendorong siswa untuk lebih berinteraksi kepada sesama temannya. Contohnya seperti misalnya dia ingin mengikuti lomba, tapi dia merasa kayak ragu gitu. Jadi temannya datang, ayo kamu semangat, gitu, kamu pasti bisa melakukan lombanya. Nah, itu adalah salah satu bentuk motivasi belajar dalam mendukung teman kita. Kemudian itu ada komunitas. Nah, komunitas ini pasti tidak asing lagi kan teman-teman, yaitu adalah lingkungan yang mendukung, menyediakan sumber daya belajar yang penting terhadap proses belajar dan mengajar. Kemudian, nah ini tadi kan Melisa sudah menjelaskan tuh mengenai beberapa materi, yaitu dari definisi, sumber, manfaat, strategi, tantangan, peran lingkungan. Nah, itu kita masuk materi yang terakhir, itu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang Melisa sampaikan tadi, yaitu adalah motivasi belajar adalah bentuk dorongan atau kunci untuk mencapai keberhasilan akademik maupun akademik dengan motivasi yang kuat. Nah, di mana siswa akan lebih fokus untuk bersemangat dan mampu menghadapi tantangan belajar. Nah, maka dari itu, tingkatkan motivasi belajar dengan menetapkan tujuan yang jelas dan mendapatkan dukungan dari lingkungan, dan terus berusaha untuk mencapai potensi yang terbaik. Nah, baik, itu saja. Sepertinya tadi saya sudah menjelaskan materi mengenai pentingnya motivasi belajar. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Melisa Ugasarela Putri, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.